tengah malam, pintu kamar terbuka keras. Aryasena menarik koperku dari lemari, melemparnya ke lantai. Keluar sekarang, Kalyana. Aku berdiri di ambang pintu kamar tidurku sendiri, masih pakai daster tidur. Pikiranku kosong. Belum sempat bicara, dia sudah menyeret koper itu ke ruang tamu. Aku serius. Pergi dari rumah ini malam ini juga. Suaranya dingin. Bukan suara orang yang pernah bilang cinta padaku 8 tahun lalu. Di belakangnya, Wijayanti keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah. Handuk di tangannya. Handukku. Dia tersenyum. Bukan senyum ramah. Senyum orang yang menang. Maaf ya, Kak Kalyana, katanya sambil berdiri di samping Aryasena. Tapi Mas Arya sudah pilih aku. Aryasena merangkul pinggangnya. Di depan mataku. Di ruang tamu rumah yang aku beli pakai uang warisan almarhum ayahku. 2 tahun, Kal, ujar Aryasena datar. Aku sama Wija udah 2 tahun. Aku nggak cinta lagi sama kamu. Udah lama. Jadi sekarang, ya udah, pergi aja. 2 tahun. Kata-kata itu menampar keras. 2 tahun dia tidur di sampingku sambil peluk wanita lain. Ini rumahku, Arya, bisikku pelan. Suaraku hampir hilang. Rumah kita. Dia memotong cepat. Dan aku yang tinggal. Kamu yang pergi. Titik. Aku melangkah maju, tapi dia mendorong koper ke arahku sampai menabrak kakiku. Jangan bikin susah. Keluar sekarang atau aku yang seret kamu keluar. Tanganku gemetar. Bukan karena takut. Karena aku tidak percaya ini nyata. Wijayanti mulai duduk di sofa. Sofa yang aku pilih sendiri 3 tahun lalu. Dia angkat kaki. Santai. Seperti sudah jadi pemilik rumah ini. Mas, telpon security aja biar dia cepat pergi. Katanya sambil main HP. Aryasena mengeluarkan ponsel. Saat itu aku sadar. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Suamiku benar-benar mengusirku. Aku angkat koper. Tangan kananku mati rasa. Tapi aku tetap angkat. Aku buka pintu sendiri. Udara malam masuk. Dingin. Tetangga sebelah rumah keluar ke teras. Pak Budi. Dia lihat aku pegang koper. Lihat Aryasena di belakangku dengan tangan dilipat dada. Kalyana, kenapa tengah malam? Aku geleng. Tidak bisa bicara. Kalau aku buka mulut, aku akan menangis di sini. Di depan mereka semua. Aku keluar. Pintu ditutup keras dari dalam. Klik suara kunci. Dikunci. Dari rumahku sendiri. Aku berdiri di halaman rumahku yang gelap. Koper di tangan. Daster lusuh, dan sandal jepit. Lampu teras tetangga menyala satu persatu. Bisikan mulai terdengar. Ponselku bergetar di saku. Notifikasi email masuk. Pak Harjuna. Notaris almarhum ayahku. Subjek email. Pengingat transfer dana bulanan dokumen kepemilikan aset. Aku buka emailnya pelan. Tanganku masih gemetar. Dan aku baru ingat satu hal yang Aryasena tidak tahu. Semua atas namaku. Pagi ini aku bangun di kasur hotel yang berbau lembab. Kamar 200.000 semalam. Cat dinding mengelupas. AC rusak. Ponselku berdering. Pak Harjuna. Selamat pagi, Bu Kalyana. Saya ingatkan jadwal transfer dividen properti development bulan ini. 47 miliar sudah siap dicairkan besok. Dokumen mana yang Ibu mau saya proses duluan? Aku diam. Angka itu terasa asing pagi ini. Bu, masih di sana? Ya, Pak. Saya dengar. Baik. Oh iya, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan dokumen investasi semuanya masih atas nama Ibu sendiri kan? Sesuai wasiat almarhum Bapak. Tidak ada nama suami tercantum dimanapun. Jantungku berhenti sedetik. Masih, Pak. Semua masih atas nama saya. Syukurlah. Almarhum Bapak dulu sangat tegas soal ini.
Beliau bilang harta warisan harus dilindungi penuh atas nama ibu. Pak Harjuna tidak tahu apa yang terjadi semalam. Dia tidak tahu aku diusir dari rumah yang sertifikatnya ada di brankas kantornya. Pak, saya mau ketemu hari ini. Sekarang. Ada yang perlu saya urus. Oh, tentu Bu. Jam 9 di kantor saya. Jam 8. Saya sudah di jalan. Aku tutup telepon. Bangkit dari kasur. Buka tas. Semua dokumen penting aku bawa semalam. Kebiasaan dari almarhum ayah, simpan dokumen penting di satu tas khusus. Jangan taruh di rumah. Aku buka map coklat. Sertifikat rumah atas namaku. BPKB mobil CR-V atas namaku. BPKB motor atas namaku. Buku tabungan rekening utama atas namaku. Surat kepemilikan saham perusahaan properti atas namaku. Semuanya atas namaku. Arya Sena tidak punya apa-apa. 8 tahun kami nikah. Dia kira semuanya milik bersama. Aku tidak pernah bilang sebaliknya. Aku biarkan dia merasa jadi kepala keluarga yang punya rumah bagus, mobil mewah, dan gaya hidup nyaman. Padahal dia cuma punya gaji 7 juta sebulan dari kerjaan kantoran biasa. Sisanya? Dariku. Dari warisan yang dia tidak tahu nilainya berapa. Aku keluar hotel. Naik taksi online. Sopirnya lihat aku pakai baju kusut semalam. Rambut berantakan. Ibu tidak apa-apa. Tanyanya hati-hati. Apa-apa, Pak? Saya baik. Dan untuk pertama kali sejak semalam, aku tersenyum tipis. Ponselku bergetar lagi. Arya Sena. 3 panggilan tak terjawab. 4 pesan WhatsApp. Aku buka. Kal, kartu kreditku kok ditolak. Rekening bersama kok diblokir. Kamu ngapain sih? Jawab. Aku ketik pelan. 1 kalimat. Rekening itu atas namaku. Bukan rekening bersama. Kim. 3 titik muncul. Dia sedang mengetik. Lama. Titiknya hilang timbul. Akhirnya pesan masuk. Apa maksudmu? Aku matikan ponsel. Masukkan ke tas. Taksi berhenti di depan kantor notaris. Gedung 3 lantai di pusat kota. Pak Harjuna sudah menunggu di lobi. Bu Kalyana, mari masuk. Apa yang bisa saya bantu pagi ini? Aku taruh tas di meja kantornya. Keluarkan semua dokumen. Pak, saya mau semua akses finansial suami saya diputus hari ini. Sekarang. Semua kartu tambahan, akses rekening, semuanya. Pak Harjuna menatapku. Dia tidak tanya kenapa. Baik, Bu. Saya proses sekarang. 15 menit selesai. 15 menit kemudian, Arya Sena tidak punya akses ke apapun. Dan dia bahkan belum tahu rumah yang dia tempati semalam bukan miliknya. Ponselku berdering 23 kali dalam 1 jam. Semua dari Arya Sena. Aku biarkan berdering sampai berhenti sendiri. Dering ke-24. Aku angkat. Kalyana, apa yang kamu lakukan? Suaranya pecah. Panik. Bukan suara orang yang kemarin melempar koperku keluar rumah. Ada apa, Arya? Nada suaraku datar. Tenang. Kartu kreditku ditolak. Di dealer. Aku mau bayar cicilan mobil. Ditolak. Malu aku di depan orang-orang. Oh, kenapa ditolak? Kan kamu yang blokir. Di latar belakang, suara Wijayanti terdengar jelas. Mas, katanya kamu punya uang. Kok kartunya ditolak? Arya Sena menutup speaker sebentar. Suaranya meredam. Tapi aku masih dengar Wijayanti membentak. Arya, aku potong. Kartu itu kartu tambahan. Dari rekeningku. Bukan rekeningmu. Hening sesaat. Apa maksudmu? Rekening yang kamu pakai 8 tahun ini atas namaku. Kamu cuma punya akses. Sekarang akses itu saya cabut. Tapi,
Tapi itu kan uang kita bersama. Bukan. Itu uang saya. Dari almarhum ayah saya. Gaji kamu cuma 7 juta sebulan. Arya. Sisanya dari mana? Tidak ada jawaban. Cicilan mobil CR-V 12 juta per bulan. Siapa yang bayar? Listrik rumah, internet, makan sehari-hari, liburan ke Bali tahun lalu. Semuanya dari mana? Kalyana, jangan gini. Suaranya mulai bergetar. Usaha online kamu yang kamu bilang, hasil kerja keras kamu? Modal awalnya 50 juta. Dari mana? Kal, Please. Dari saya. Semuanya dari saya. Wijayanti berteriak lagi di belakang. Mas, aku mau pulang. Kamu bohongkan. Katanya kamu kaya. Katanya kamu punya perusahaan. Wija, tunggu dulu. Kamu miskin. Kamu penipu. Suara pintu dibanting keras. Wijayanti keluar dari rumah. Aryasena terengah-engah di telepon. Kal. Wija pergi. Dia marah. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum pahit yang terasa asing di bibirku sendiri. Bagus. Biar dia tahu kamu siapa sebenarnya. Kalyana. Kumohon. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi jangan gini. Kita bisa bicarain baik-baik. Kemarin kamu usir aku tengah malam. Sekarang kamu minta bicara baik-baik. Aku panik kemarin. Aku bingung. Wija bilang kalau aku nggak pilih dia akan. Aku tidak peduli. Kal, Please. Aku butuh uang buat bayar cicilan. Kalau telat, mobilnya disita. Itu mobil atas nama saya. Arya. Sertifikatnya di tas saya. Biar disita. Saya yang urus. Kalyana. Dan rumah yang kamu tempati sekarang juga atas nama saya. Sertifikat asli ada di notaris keluarga saya. Hening panjang. Aku dengar napasnya tercekat. Tidak mungkin. Almarhum ayah saya yang beli rumah itu cash. 3 miliar. Sertifikat langsung atas nama saya. Kamu tidak pernah tahu karena saya tidak pernah bilang. Berarti aku. Kamu tidak punya apa-apa. Tidak pernah punya. Aku tutup telepon. Ponsel berdering lagi. Aku matikan. Pak Harjuna keluar dari ruangannya. Serahkan map biru tebal. Bu Kalyana. Ini surat somasi untuk pengosongan rumah. Butuh tanda tangan ibu di sini. Aku buka halaman terakhir. Baca sekali. Tanda tangan. Aryasena punya 7 hari untuk keluar dari rumahku. Ketukan keras di pintu kamar hotel jam 7 malam. Aku buka pintu. Aryasena berdiri di sana dengan mata bengkak. Kal, boleh aku masuk? Suaranya serak. Aku mundur. Biarkan dia masuk. Dia langsung jatuh berlutut. Di lantai kamar hotel murahan ini. Kepala tertunduk. Kal, maafin aku. Please. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tutup pintu. Berdiri di tempatku. Tidak bergerak. Wija, dia ternyata sudah punya suami. Dan anak. 2 anak. Aku diam saja. Dia cuma manfaatin aku. Buat duit. Buat gaya hidup enak. Dia bilang suaminya sopir angkot. Dia bosen hidup susah. Jadi dia cari aku. Air matanya jatuh ke lantai. Pagi ini dia kabur. Bawa perhiasan yang aku beliin. Bawa tas branded yang aku kasih. Semuanya. Dia tinggalin surat. Bilang aku udah nggak guna lagi karena udah bangkrut. Tangannya gemetar memegang kertas lusuh. Dia sodorkan ke aku. Aku tidak ambil. Kal, aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku kehilangan kamu gara-gara wanita yang cuma manfaatin aku. Dia menangis sejadi-jadinya sekarang.
Suara laki-laki dewasa yang pecah seperti anak kecil. Kumohon, kasih aku kesempatan. Satu aja. Aku janji akan. Aku tahu. Kata-kataku menghentikan tangisannya. Dia angkat kepala. Menatapku bingung. Apa? Aku tahu Wijayanti punya suami dan anak. Sejak 6 bulan lalu. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Aku buka tas. Keluarkan map plastik bening. Lempar ke arahnya. Map itu jatuh di depan lututnya. Dia buka dengan tangan gemetar. Foto-foto Wijayanti dengan seorang laki-laki dan 2 anak kecil. Tanggal tercetak jelas. Oktober tahun lalu. Ini dari mana? Detektif pribadi. Aku sewa dia Maret lalu. Setelah aku curiga kamu selingkuh. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang? Karena aku sengaja diam. Matanya membelalak. Aku biarkan kamu terus sama dia. Biarkan kamu makin dalam. Biarkan kamu beli dia perhiasan, tas, bawa dia liburan pakai uangku. Biarkan kamu jatuh cinta sama wanita yang cuma manfaatin kamu. Kalyana. Aku tunggu sampai kamu cukup percaya diri untuk usir aku. Sampai kamu merasa kamu nggak butuh aku lagi. Sampai kamu pikir hidup kamu akan lebih baik tanpa aku. Aku melangkah lebih dekat. Berdiri di hadapannya yang masih berlutut. Dan saat kamu akhirnya usir aku tengah malam kemarin, aku tahu waktunya sudah tepat. Waktu, untuk apa? Untuk kamu kehilangan semuanya sekaligus. Aku, uang, rumah, mobil, dan wanita yang kamu kira cinta sama kamu. Napasnya tercekat, wajahnya hancur. Kamu sengaja. Aku sengaja biarkan kamu menggali lubang sendiri. Dan sekarang kamu jatuh ke dalamnya. Kalyana, aku nggak nyangka kamu bisa. Dia menatapku seperti melihat orang asing. 8 tahun aku jadi istri yang baik. Aku diam saat kamu pulang tengah malam. Aku diam saat kamu bohong soal lembur. Aku diam saat baju kamu bau parfum wanita lain. Suaraku tetap tenang. Tidak bergetar. Tapi aku tidak bodoh. Arya, aku cuma tunggu waktu yang tepat. Dia meraih kakiku. Aku mundur. Jangan sentuh aku. Kalpleas, aku mohon, jangan kayak gini. Kita masih bisa. Kita sudah selesai. Kamu yang akhiri. Tengah malam kemarin. Ingat. Aku ambil mantelku dari gantungan. Besok pengacara saya akan kirim surat cerai. Tanda tangan aja. Jangan dipersulit. Ida, Kal tunggu. Aku buka pintu kamar. 7 hari. Keluar dari rumah saya dalam 7 hari. Kalau tidak, satpam yang akan keluarkan paksa. Aku keluar. Pintu tertutup di belakangku. Suara tangisannya terdengar sampai koridor. Dan untuk pertama kali dalam 6 bulan, dadaku terasa ringan. Pagi berikutnya, Aryasena datang lagi. Kali ini dia bawa bunga mawar. Tangkainya patah sebelah. Seperti usahanya yang setengah hati. Kal, aku sudah mikir semalam. Aku siap mulai dari nol. Aku akan kerja keras. Aku janji. Diam. Dia terdiam. Aku tidak mau janji. Aku mau bukti. Aku keluarkan 2 lembar kertas dari tas. Taruh di meja plastik kecil di kamarku. Baca. Tanda tangan. Sekarang. Dia ambil kertas pertama. Matanya membaca cepat. Wajahnya berubah. Ini, surat pelepasan hak? Kamu mau aku lepaskan semua hak atas harta kamu? Kamu tidak pernah punya hak atas itu dari awal. Ini cuma formalisasi. Tangannya gemetar memegang kertas. Tapi kalau aku tanda tangan ini, kalau nanti kita rujuk, aku nggak punya apa-apa. Itulah intinya. Matanya menatapku, mencari celah.
Mencari belas kasihan yang dulu selalu dia dapat. Tidak ada. Baca yang kedua. Dia ambil kertas kedua. Wajahnya semakin pucat. Surat pengakuan perselingkuhan? Kamu mau aku akui ini di depan keluarga besar? Besok. Jam 11 siang. Di rumah orang tuamu. Semua keluarga akan hadir. Aku yang akan undang mereka. Kalyana, ini akan menghancurkan nama baikku di keluarga. Nama baik. Aku hampir tertawa. Tapi tidak keluar suara apapun. Kamu khawatir nama baik setelah kamu usir istrimu tengah malam demi pelakor. Dia menutup mata. Mamaku, dia punya jantung lemah. Kalau tahu aku selingkuh dia bisa. Harusnya kamu pikir itu sebelum tidur sama Wijayanti. Kalplease, jangan libatkan keluargaku. Mereka berhak tahu. Mereka berhak tahu anaknya yang mereka banggakan selama ini sebenarnya seperti apa. Aku dorong pulpen ke arahnya. 2 pilihan. Tanda tangan kedua surat ini, atau aku kirim foto-foto Wijayanti dan laporan detektif ke grup keluarga sekarang juga. Napasnya tercekat. Kamu bisa sekejam ini. Aku belajar dari kamu. Hening panjang. Hanya suara AC hotel yang berisik memenuhi ruangan. Akhirnya dia ambil pulpen. Tangan kanannya bergetar. Dia tanda tangan surat pertama. 1 goresan cepat. Lalu surat kedua. Goresan lebih lambat. Seperti menandatangani hukuman mati sendiri. Besok jam 11. Jangan telat. Jangan coba kabur. Aku akan tunggu di sana. Dia letakkan pulpen. Menatap kedua surat yang sudah ditandatangani. Matanya kosong. Aku sudah kehilangan semuanya ya, Kal. Suaranya parau. Hampir berbisik. Belum. Dia angkat kepala. Ada secercah harapan di matanya. Kamu masih punya kesempatan membuktikan kamu punya kehormatan. Besok. Di depan keluargamu. Harapan di matanya padam. Aku ambil kedua surat. Lipat rapi. Masukkan ke dalam tas. Pulang sana. Besok aku mau lihat kamu punya keberanian ngomong jujur atau tidak. Dia berdiri perlahan. Berjalan ke pintu seperti orang yang baru kalah perang. Sebelum keluar, dia berbalik. Kal, setelah ini, setelah besok, apa masih ada kemungkinan kita? Tidak. 1 kata. Tegas. Final. Pintu tertutup. Aku duduk di tepi kasur. Menatap kedua surat di tanganku. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya kekosongan yang aneh. Dan satu kepastian. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjakku lagi. Besok, keluarga besar Aryasena akan tahu siapa sebenarnya anak kesayangan mereka. Dan aku yang akan pastikan mereka dengar langsung dari mulutnya sendiri. Ruang tamu rumah orang tua Aryasena penuh sesak. 23 orang hadir. Paman, bibi, sepupu, kakek nenek. Semua duduk dengan wajah bingung. Ibu Aryasena menatapku dengan senyum hangat. Kalyana, kenapa tiba-tiba undang keluarga besar? Ada kabar baik. Aku tidak jawab. Menatap Aryasena yang berdiri kaku di samping ayahnya. Arya yang akan jelaskan. Semua mata beralih ke Aryasena. Dia menelan ludah. Keringat di pelipisnya mulai turun. Pak, semua, ada yang harus aku sampaikan. Suaranya gemetar. Aku selingkuh. 2 tahun terakhir. Dengan wanita lain. Ruangan langsung ribut. Ibu Aryasena berdiri. Tangannya menutup mulut. Apa yang kamu bilang? 3 hari lalu aku usir Kalyana dari rumah. Tengah malam. Gara-gara aku mau tinggal sama selingkuhanku. Om Bambang, kakak ayahnya, memukul meja. Kamu gila. Dan aku baru tahu, ternyata semua harta yang aku pakai selama ini, rumah, mobil, uang, semua atas nama Kalyana.
Dari warisan almarhum bapak mertuaku. Aku nggak punya apa-apa. Ayahnya menatap Aryasena dengan tatapan yang aku tidak bisa baca. Kecewa? Marah? Malu? Ibu Aryasena jatuh duduk. Menangis. Ya Allah, anakku berbuat apa? Aku bodoh. Ma. Aku kehilangan istri terbaik gara-gara wanita yang cuma manfaatin aku. Tante Sari, adik ibunya, menatapku. Kalyana, maafkan keponakan kami tidak tahu dia. Tunggu. Ibu Aryasena mengangkat tangan. Air matanya berhenti. Matanya menatap tajam ke arah anaknya. Kamu bilang, harta itu semua atas nama Kalyana? Iya, Ma. Rumah kalian. Atas nama dia. Mobil. Atas nama dia. Ibu Aryasena berbalik menatapku. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Sesuatu yang seperti kesadaran. Kalyana, almarhum ayahmu, beliau yang beli rumah itu. Aku mengangguk pelan. Cash 3 miliar. 10 tahun lalu. Wajah Ibu Aryasena berubah pucat. Dia berdiri. Melangkah ke arahku. Lalu tiba-tiba berlutut. Ibu. Kenapa ibu berlutut? Aryasena panik. Diam kamu. Teriakan ibunya membuat seluruh ruangan terdiam. Aku tidak pernah dengar suara itu dari wanita lembut ini. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalyana, 10 tahun yang lalu, ada seseorang yang bayarkan utang keluarga kami. 280 juta rupiah. Utang rentenir yang hampir membuat kami kehilangan rumah ini. Seluruh ruangan terdiam. Orang itu minta almarhum suami saya untuk tidak kasih tahu siapa penolongnya. Hanya bilang itu dari teman lama yang ingin membantu. Tangannya gemetar memegang tanganku. Itu kamu kan? Aku tidak menjawab. Tapi mataku sudah menjawab. Ya Allah. Tante Sari menjerit. Kalyana yang selamatkan keluarga kita. Ibu Aryasena menangis keras sekarang. Mencium tanganku. Kamu selamatkan keluarga kami. Dan anak kami malah usir kamu. Aryasena berdiri terpaku. Wajahnya hancur total. Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Karena aku tidak butuh pengakuan. Suaraku tenang. Aku bantu karena mereka keluarga suamiku. Bukan karena aku mau dipuji. Ayah Aryasena berdiri. Wajahnya merah menahan amarah. Dia melangkah ke arah Aryasena. Satu tamparan keras mendarat di pipi anaknya. Dasar tidak tahu diri. Aryasena terhuyung. Kamu usir wanita yang selamatkan keluarga kita. Wanita yang diam-diam kasih modal usaha kecil kamu. Wanita yang bayar biaya rumah sakit ibumu waktu operasi tahun lalu. Aku tidak bilang itu. Tapi ayahnya tahu. Dia selalu tahu. Papa. Aryasena menangis sekarang. Jangan panggil aku papa. Aku malu punya anak sepertimu. Ibu Aryasena masih berlutut di hadapanku. Seluruh keluarga membisu. Kalyana, maafkan kami. Maafkan anak kami yang tidak tahu berterima kasih. Aku bantu dia berdiri pelan. Ibu tidak perlu minta maaf. Ibu tidak salah apa-apa. Aku menatap Aryasena untuk terakhir kali. Dia yang harus belajar hidup dengan pilihannya sendiri. Aku berjalan keluar dari rumah itu. Tidak ada yang berani menghentikan. Di belakangku, aku dengar suara Aryasena menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan memang begitu. Dia kehilangan semuanya. Karena keserakahannya sendiri. 3 bulan kemudian, ponselku berdering. Dina, sahabatku sejak kuliah. Kal, kamu harus lihat ini. Dia kirim foto di WhatsApp. Aku buka. Aryasena pakai jaket hijau ojol, helm di tangan, berdiri di depan motor. Wajahnya lelah. Kus.
Aku lihat dia di depan minimarket tadi pagi, nganterin paket. Aku zoom foto itu. Matanya tidak ada cahaya. Bahu membungkuk. Ini bukan lagi pria yang dulu merangkul Wijayanti dengan percaya diri di ruang tamuku. Kamu oke, Kal? Tanya Dina pelan. Oke. Aku cuma lihat aja. Tidak ada sakit hati. Tidak ada kepuasan jahat. Hanya netral. Oh iya, Wijayanti juga aku lihat minggu lalu. Gandeng cowok lain. Mobil Fortuner. Udah ganti mangsa kayaknya. Aku tutup foto itu. Taruh ponsel di meja kayu outdoor cafe tempatku duduk sekarang. Angin laut Bali menerpa wajahku. Makasih infonya. Din, aku lagi sibuk nih. Nanti aku call balik ya. Kamu di mana sih? Suaranya kok ada suara ombak. Bali. Aku buka kafe kecil di Canggu. What? Sejak kapan? 2 bulan lalu. Soft opening minggu depan. Kamu dateng ya? Pasti. Gila Kal. Kamu beneran move on total ya? Move on. Kata yang aneh. Seperti aku meninggalkan sesuatu yang berharga. Padahal aku cuma buang sampah. Aku harus ambil hidup aku kembali. Din. Udah terlalu lama aku kasih ke orang yang salah. Setelah telepon selesai, aku menatap laut. Ombak menghantam pantai dengan ritme yang menenangkan. Kafe kecil ini hasil kerja keras 2 bulan. 6 meja kayu. Dekorasi bohemian sederhana. Menu kopi specialty dan kue homemade. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Kemarin ada tamu pertama yang bilang, "Mbak, senyumnya tulus banget. Pasti lagi bahagia ya." Aku baru sadar. Aku memang tersenyum. Bukan senyum palsu yang aku pakai 8 tahun terakhir. Tapi senyum yang datang sendiri dari dalam. Notifikasi email masuk. Pak Harjuna. Bu Kalyana. Surat cerai sudah final. Terlampir dokumen resmi. Aku buka lampiran. Baca 1 kali. Tanda tangan digital. Selesai. Secara resmi, aku bukan lagi istri Arya Sena. Secara resmi, aku bebas. Angin laut terasa lebih sejuk tiba-tiba. Seperti ada beban berat yang terangkat dari pundak. Aku buka galeri foto di ponsel. Scroll ke bawah. Foto pernikahan 8 tahun lalu. Aku di foto itu tersenyum lebar. Tapi matanya kosong. Aku tidak sadari dulu. Tapi sekarang jelas terlihat. Itu bukan mata orang yang bahagia. Delete foto. Lalu foto-foto liburan. Foto anniversary. Foto keluarga besar. Satu persatu. Delete. 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 Sampai galeriku bersih. Hanya tersisa foto-foto 2 bulan terakhir. Foto kafe. Foto sunset Bali. Foto aku tertawa dengan Dina saat dia datang bantu dekorasi. Di foto-foto baru ini, mataku hidup. Pelayan kafeku, Wayan, keluar bawa nampan. Bu Kalyana, icet latenya. Tadi saya bikin latte art khusus. Dia taruh gelas di meja. Foamnya membentuk hati kecil. Lucu. Makasih. Yan, cantik banget. Bu Kalyana sekarang sering senyum. Awal-awal datang dulu mukanya sedih terus. Sekarang beda. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jadi aku cuma tersenyum lagi. Wayan kembali ke dalam kafe. Aku ambil gelas itu. Minum pelan. Ponsel bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo. Kal, ini aku. Suara Arya Sena. Pau. Lelah. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Beneran. Dan aku bangga kamu bisa bangkit. Aku dengar dari mama kamu buka usaha di Bali. Aku tidak jawab. Kamu bahagia sekarang? Pertanyaan sederhana. Tapi jawabannya mengubah segalanya.
Iya, aku bahagia. Dan untuk pertama kali dalam 8 tahun, kata-kata itu tidak bohong. Aku tutup telepon. Blok nomor itu. Lalu aku tatap laut lagi. Matahari mulai turun. Langit jingga keemasan. Hidup tidak adil. Tapi hidup memberikan pilihan. Dan aku pilih untuk hidup lebih baik. Tanpa orang yang tidak pernah menghargaiku.